Shalom. Salam sejahtera dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tim ibadah dan gembala Gereja Perhimpunan Injili Baptis Indonesia Imamat Rajani Purwokerto mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam ibadah online. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Tuhan menyertai kita sekalian. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Dia selalu menolong dan memberkati hidup kita. Mari Bapak Ibu, kita nyanyikan pujian kekuatan di hidup. Dengan pujian ini kita menyembah Tuhan.
Allah pencipta langit dan bumi yang maha kuasa. Di dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami mengangkat hati dan suara memuji Engkau dan beribadah kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, berkenanlah atas pujian dan penyembahan kami. Karena itu kami berdoa Allah Roh Kudus tercurah melawat setiap jemaat di rumah mereka masing-masing yang beribadah kepadamu. Bahkan setiap orang yang ikut serta dalam ibadah menggunakan sarana ini, kiranya dilawat oleh Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Kemuliaan Allah tercurah dan Engkau bertahta di atas pujian kami. Bagi kemuliaan Bapa di surga, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, kami persembahkan ibadah ini. Haleluya. Amin. Bersama umat percaya di seluruh muka bumi, mari jemaat Tuhan sekalian kita menyatakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Ya, saya sapa kita sekali lagi. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab kasih Allah tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Selalu baru kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu kita nyanyikan pujian ini, kasih Allah tak berkesudahan. Selalu
kami yang telah ditebus. Kita akan memberi persembahan buat Tuhan. Kita beri yang terbaik dan terbanyak untuk Tuhan. Sebab Tuhan sanggup memberkati kita dengan limpah-limpah. Asalkan kita beri dengan sukacita, jangan karena paksaan atau karena sedih hati. Mari Bapak Ibu kita beri persembahan buat Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Ku bawa kepada Tuhan persembahan kami.
dan kita serahkan seluruh hidup kita untuk kita sambut kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan yang dapat mengubah sejarah. Kami tahu dari Alkitab firman-Mu bahwa kehendak Allah ialah keselamatan jiwa-jiwa di seluruh dunia dan di Indonesia, supaya setiap lidah mengaku Yesus Tuhan dan lutut bertelut menyembah-Mu. Engkaulah Juru Selamat. Bapa, terima kasih atas pertolongan-Mu dan lawatan-Mu dalam ibadah kami.
Sejenak kami hendak berdiam mendengarkan Tuhan berbicara kepada kami. Hamba-Mu yang berdiri ini hanyalah alat kecil di tangan-Mu. Pakailah dengan kuat kuasa Roh-Mu, memperkatakan isi hati-Mu, dan bukalah pengertian segenap jemaat Tuhan, serta curahkan roh ketaatan, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, ini hati kami sediakan mendengarnya. Demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat, saya persilakan duduk kembali. Terima kasih untuk teman-teman tim ibadah yang sudah melayani dengan baik. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, di rumah dan dimanapun Anda berada saat ini, saya ingin menyapa saudara. Selamat pagi, shalom. Shalom. Selamat pagi, shalom. Shalom. Puji Tuhan, ada beberapa saja jemaat yang hadir di dalam persiapan pelayanan yang kita buat ini, dan kita percaya ini ibadah kita kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, sesudah Yesus naik ke surga, ada pesan supaya murid pergi berkumpul di Yerusalem menantikan janji, yakni pencurahan Roh Kudus. 10 hari sesudah kenaikan itu, Roh Kudus dicurahkan dan para murid dipenuhi Roh Tuhan. Kisah Rasul pasal 2 menjelaskan kepada kita bagaimana kuasa Roh Kudus itu bekerja, sehingga para murid dapat mengkisahkan tentang pekerjaan Kristus di bumi, penderitaan dan kematian serta kebangkitannya. Dia yang naik ke surga dan janjinya diberitakan dalam bahasa-bahasa asing, dan banyak sekali orang percaya akan pemberitaan mereka. Dipesan Yesus naik ke surga bahwa para murid harus menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Tapi ketika pelayanan mulai berkembang, Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, 3.000 orang bertobat. Kenyataan-kenyataan itu telah mengusik agama mayoritas Judaisme. Imam-imam terusik. Akhirnya mulai intimidasi dan penganiayaan. Namun di tengah pelayanan yang berkembang itu, Rasul Petrus dan murid yang rasul yang lainnya melihat bahwa pekerjaan pemberitaan firman begitu penting. Maka mereka meminta supaya jemaat yang telah diselamatkan itu menyerahkan diri, memilih dari antara mereka orang-orang yang terkenal baik, dipenuhi Roh Kudus, berkarunia. Maka waktu itu dapatlah 7 orang untuk tugas melayani meja, diaken. Para diaken yang terkenal itu, salah satu yang terkenal di sana yang disebut namanya di sepanjang sejarah ialah Stefanus, sebab oleh kesaksiannya ia dirajam batu hingga mati. Saudara, kematian Stefanus bagaikan titik ledakan penginjilan, di mana para murid oleh karena penganiayaan, intimidasi, dan usaha pembinasaan orang Kristen, mereka berserak
dari satu perspektif disebut melarikan diri, tapi dari perspektif pekerjaan Tuhan mereka berdiaspora menyebar. Di tengah pelarian diri, menyelamatkan diri dari kejahatan, mereka tetap memberitakan firman, mereka tetap memberitakan Injil. Salah satu di antara diaken itu ialah Filipus yang meninggalkan Yerusalem dan pergi ke sebuah kota di wilayah Samaria. Saudara, kalau cermat melihat pesan Yesus, kamu harus jadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria. Sekarang Filipus sudah di ring 3 pergerakan misi itu, yakni di Samaria. Di Samaria, Filipus bersaksi tentang Yesus, Allah yang jadi manusia di dalam Kristus Yesus, pekerjaannya di bumi, kematiannya untuk menebus dosa, dan kebangkitannya menunjukkan dia Tuhan, dan jaminan pekerjaannya itu pasti mau telah dikalahkan, keselamatan dianugerahkan bagi setiap orang yang percaya. Akhirnya saudara, di kota Samaria terjadi pertobatan. Banyak orang menyerahkan diri untuk dibaptis, dan Filipus membaptis dan membaptis. Dikatakan ada sukacita besar, ada kebahagiaan dan sorak-sorai melingkupi kota Samaria atas berita Injil yang disampaikan oleh Filipus. Saudara, ada seorang terkenal di Samaria bernama Simon. Oleh karena ilmu gaibnya yang membuat mujizat-mujizat palsu dari pekerjaan setan, pun sudah menyerahkan diri percaya Yesus dan mengikuti pelayanan demi pelayanan Filipus. Saudara, di tengah-tengah kegiatan yang sangat sibuk itu, di tengah-tengah popularitas yang mulai ditujukan kepada Filipus sebagai hasil sukses pelayanannya di Samaria, malaikat Tuhan berbicara kepada Filipus. Dan saya mau ajak jemaat sekalian melihat bagian itu menjadi renungan kita pada pagi hari ini. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 dan 27a. Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-26 sampai ayat 27a. Jemaat sekalian, perhatikan, saya baca untuk kita. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Saudara, ayat 26 dan 27a dari Kisah Rasul pasal 8 menjelaskan kepada saudara dan saya bahwa pelayanan Filipus yang hebat di kota Samaria sekarang mau beralih ke sebuah tempat, ke jalan sunyi. Jalan sunyi, tidak banyak orang. Jalan sunyi, jalan yang sepi, jalan penuh dengan bahaya, jalur rampok, begal, bajiloncat yang siap mengancam hidup. Saudara,
Kita lihat bagaimana respon dan tanggapan Filipus atas panggilan Tuhan lewat malaikat Tuhan. Maka saya berikan tema Filipus hamba Kristus sejati. Dan kita akan belajar dari 3 respon. 3 respon yang dicirikan oleh Filipus, yang seharusnya menjadi rujukan dari setiap orang yang menyebut diri sebagai hamba Tuhan atau hamba Kristus. Filipus hamba Kristus sejati. Kesejatian kehambaan Filipus dicirikan hal yang pertama, kepekaannya terhadap suara Tuhan. Kepekaan Filipus terhadap suara Tuhan. Ini saudara, antara suara Tuhan versus logika. Mengapa saya katakan demikian? Filipus sedang melakukan pekerjaan Tuhan, membaktikan seluruh hidupnya bagi Injil keselamatan itu di kota Samaria, dan ternyata Allah berkenan dan ada banyak hasil. Seringkali penilaian kehendak Allah atas panggilan seseorang dilihat dari buahnya, dilihat dari hasilnya. Dan sekarang di kota Samaria, Filipus mengalami kemenangan demi kemenangan. Dia mendapatkan petobat demi petobat. Bahkan dukun besar di kota itu pun menyerahkan diri dan percaya akan Yesus Kristus Tuhan. Pembaptisan terjadi, pembaptisan terjadi. Tapi di tengah hidup pelayanan yang hebat itu, Allah mengutus malaikatnya berbicara kepada Filipus dan berkata, Filipus, tinggalkan Samaria, pergilah ke jalan sunyi, jalan menurun dari Yerusalem menuju Gaza, dan masuk akal dan logis. Tapi Filipus tidak menggunakan logikanya, sebab ia tahu, mengerti, dia memiliki kepekaan akan suara Tuhan. Itu yang pertama. Sebagai seorang hamba Tuhan, Filipus memiliki kepekaan terhadap suara Tuhan. Ini tidak masuk akal, tapi ini adalah suara Tuhan. Yang kedua, Filipus hamba Kristus yang sejati dicirikan yang kedua. Kalau yang pertama kepekaan terhadap suara Tuhan, yang kedua adalah ketundukan terhadap kehendak Tuhan. Kepekaan, mengerti, oh ini suara Tuhan. Tapi sebagai hamba Kristus, Filipus tunduk. Dikatakan di ayat yang ke-27a, lalu berangkatlah Filipus. Dia tidak ada perbantahan. Dia tidak mengajukan syarat. Dia tidak meminta Tuhan mempertimbangkan usul dan gagasan. Ia tidak mencari
sesuatu yang nyaman. Saudara, di Alkitab Yesus memberi kisah dikala ia melayani tentang 3 orang yang akan mengikut dia. Ketika seseorang diajak untuk ikutlah aku, orang itu berkata, yes Tuhan, aku akan ikut engkau. Mohon izin sebentar saja pamitan dengan Bapa Ibuku. Yesus berkata, barang siapa ingin mengikut aku tetapi menoleh ke belakang, dia tidak layak untuk ikut. Yang lain berkata, supaya Yesus mempertimbangkan alasan yang sangat logik dan sangat mendasar, izinkan aku menguburkan Bapakku yang baru meninggal. Yesus secara tegas berkata, biarkanlah orang mati mengubur orang mati, tetapi engkau ikutlah. Hamba Kristus sejati, hamba yang tidak mencari-cari alasan. Hamba Kristus sejati, hamba yang tidak meminta pertimbangan jaminan-jaminan. Dia tidak berkata, Tuhan, kenapa harus ke jalan sunyi? Tuhan, gak ada tempat lain. Atau Tuhan, ada jaringan gak di jalan sunyi? Bisa chatting gak di jalan sunyi? Bisa telepon gak? Bisa video call gak dengan keluargaku kalau aku pergi ke jalan sunyi? Di satu grup WA, teman-teman pada tertawa tentang seorang hamba muda yang minta ditempatkan di mana saja asal ada jaringan. Saudara yang terkasih, bukan jaringannya yang dipertanyakan, tapi hati yang tidak bertunduk terhadap kehendak Allah dan mencari-cari alasan, mengajukan garansi dan jaminan. Ada orang menyebut dirinya misionaris, meninggalkan negaranya, katanya tunduk kepada kehendak Tuhan, tapi di negara yang dituju dia mencari, ada tidak di kota itu kolam renang? Tuhanlah yang tahu hati kita. Saudaraku, Filipus memiliki kepekaan atas suara Tuhan. Ini Tuhan yang berbicara, tetapi juga diikuti. Ciri yang indah dari kehambaan Filipus, ia memiliki ketundukan. Ketundukan, lalu taat, bertindak walaupun tidak ada embel-embel dari apa yang Tuhan perintahkan untuk dilakukan. Saudaraku yang terkasih, Filipus hamba Kristus sejati menjadikan 3 hal. Yang pertama, kepekaan atas suara Tuhan. Yang kedua, ketundukan akan kehendak Allah. Dan yang ketiga adalah kerelaan masuk pada momentum Tuhan.
Ini menarik buat saya, saudara, sebab dari jalan sunyi yang turun dari Yerusalem menuju Gaza menjadi titik sasaran pelayanan Filipus atas perintah Tuhan, melintas seorang sida-sida dari Ethiopia, pembesar Raja Srikandake di Ethiopia. Artinya apa? Orang berpengaruh, dan orang ini telah percaya kepada Allah orang Israel. Dia penganut Judaisme yang beribadah ke Yerusalem, dan sekarang dia sedang kembali ke negerinya. Sida-sida ini dengan kereta kudanya melintas jalan sunyi. Namanya juga naik kuda melintas, berarti itu hanya dalam waktu sesaat. Saya pikirkan, andai kata Filipus menunda-nunda untuk mentaati Tuhan, sida-sida jalan sunyinya tidak kemana-mana, tapi sida-sidanya mestinya sudah berlari. Tapi ketika Filipus mendengar perintah Tuhan, suara Tuhan, dia bertunduk kepada kehendak Allah. Dia rela menangkap momentum Tuhan dan pergi ke jalan sunyi itu. Saudara ketemu. Atas sikap kehambaan Filipus, kita tahu Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 telah digenapi secara prinsip. Artinya apa? Bila tadi di awal kita jelaskan, oleh karena pengayaan di Yerusalem, akhirnya para murid berseret dan Filipus pergi ke Samaria. Maka dia diring 3, Yerusalem, Judea, Samaria. Sekarang sida-sida dari Ethiopia di jalan sunyi, lewat pelayanan Filipus, oleh karena ketaatannya, sida-sida itu percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatnya. Alkitab menjelaskan ia dibaptis di situ, lalu melanjutkan perjalanannya ke Ethiopia, dan Filipus diangkat rasul dari Asia. Dan sida-sida itu membawa Injil yang diterimanya lewat pemberitaan Filipus di jalan sunyi di mana dia dibaptiskan ke negerinya Ethiopia, yang secara prinsip adalah ujung bumi. Saudara, ketaatan Filipus masuk pada momentum Tuhan dan tidak menunda-nunda, tidak memberi penawaran, tapi bersegera pergi bertindak. Pekerjaan Allah telah diluaskan. Saudaraku yang terkasih jemaat Tuhan, tentu menurut petunjuk Alkitab ada maksud Allah menyelamatkan saudara, ada maksud Tuhan menjadikan saudara umatnya, ada maksud Tuhan menjadikan saudara bagian dari gerejanya, ada maksud Tuhan memanggil saudara menjadi muridnya di tengah keluarga. Tapi adakah kita memiliki kepekaan terhadap suaranya? Adakah kita memiliki ketundukan kepada kehendaknya? Adakah kita taat menangkap momentum Tuhan untuk segera bertindak? Atau kita berkiat yang telah menggagalkan
maksud Allah di tempat kita, di mana kita ada. Allah mau kita memiliki hati seperti hati Filipus hamba Kristus sejati ini. Allah mau gerejanya memiliki kepekaan, memiliki hati seperti hati Filipus. Allah mau lebih-lebih orang di zaman ini menyebut diri hamba Tuhan. Ada seorang teman, kalau kenalan, kalau salaman, sebelum zaman corona kan semua salaman kalau ketemu ya. Kawan ini sangat senang menyalam orang dan memperkenalkan diri. Saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Tapi saya tidak tahu hamba Tuhan ini memiliki kepekaan terhadap suaranya, ketundukan kepada kehendaknya, ketaatan menangkap momentumnya, atau itu hanyalah sebuah status. Saudara, Filipus memberi kita teladan hamba Kristus sejati. Dan perlu yang bergelar, tapi semua orang yang diselamatkan. Orang berpikir Filipus ini rasul, bukan. Dia salah satu dari diaken. Dia bukan Filipus rasul. Dari mana kita tahu? Dari pelayanannya. Karena sesudah dia pindah dari sana, dua rasul datang menumpangkan tangan untuk penyerahan Roh Kudus bagi setiap mereka yang sudah dibaptis oleh Filipus. Jadi Filipus ini jemaah diaken, bukan rasul itu, tetapi ia telah menjadi pionir pekerjaan Kristus ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Allah memakai saudara. Allah hendak memakai saudara. Karena itu milikilah kepekaan terhadap suaranya, ketundukan kepada kehendaknya. Jangan berlogika terhadap kehendak Tuhan. Dia mau kita taat dan mengambil, bertindak pada momentum Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Maha besar Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala yang ada. Kalau kami ini menyebut diri hamba-Mu, Tuhan, kiranya Engkau menemukan dalam jiwa kami kepekaan untuk mengerti suara-Mu, ketundukan akan kehendak-Mu, dan ketaatan menangkap momentum Tuhan. Janganlah kami hamba dan umat Tuhan yang menunda-nunda, yang mencari-cari alasan, yang mementingkan diri sendiri, yang berbelok ke jalur lain, bukan pada jalur kehendak. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin hidup dalam jalur kehendak. Firman-Mu sudah diberitakan untukku dan untukku. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin hidup dalam jalur kehendak. Firman-Mu sudah diberitakan untukku dan untuk jemaat-Mu. Jadikan kami
keselamatan di Yerusalem, kami Judea, Samaria, bahkan ujung-ujung bumi. Taat masuk pada momentum Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami terima firman-Mu dan biarlah termeterai di hati kami. Kita nyanyikan pujian Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Oh, jadikan kami di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Jemaat makin berdiri bagimu Tuhan. Tuhan, seluruh hidupku pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Makasih Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami, lawan bangsa kami, bangkitkan gereja-Mu menjadi saksi, bukan gereja yang berdalih, bukan gereja yang pengecut dan takut, tapi biar kami gereja Tuhan, pewarta Injil keselamatan itu, melepaskan hak, sebab kami tahu panggilan Tuhan satu paket dengan pemeliharaannya. Engkau akan jaga kami, sebab Roh Kudus telah dicurahkan, menaungi dan melingkupi, melengkapi dan menuntun kami untuk melakukan tugas ini. Bapa di surga, selamatkan bangsa kami, bukan saja dari virus corona, tapi selamatkan bangsa kami dari dosa, supaya ada pengenalan akan Engkau. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau jadi bagian dari kehendak dan rencana-Mu bagi dunia ini. Bapa, di tengah persekutuan ibadah ini, kami telah mengulurkan tangan membawa persembahan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau menguduskannya. Biarlah tangan-tangan yang terulur diberkati. Jemaat tiada berkekurangan tetapi berkelimpahan. Biarlah kemurahan hati menjadi bagian kami, teristimewa bagi Tuhan dan pekerjaannya. Terima kasih Bapa, terpuji Engkau. Saya berdoa, berkatilah jemaat-Mu, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, segala pergumulan dan persoalan Engkau Tuhan jawaban. Berilah kelepasan dan kemenangan, kekuatan serta penghiburan. Sekarang kami mau tutup ibadah ini, ya Bapa. Kami percaya Engkau sungguh mengasihi kami. Karena itu sebagaimana Yesus mengajar para murid berdoa,
Demikianlah kami bersama-sama berdoa kepadamu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat yang daripadanya. Tuhan memberkati keluar masukmu. Tuhan memberkati engkau dan seisi rumahmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usaha yang kau lakukan. Tuhan menjaga engkau di jalan dan di dalam pembaringanmu. Dari timur, barat, utara, selatan, kiranya kebaikan Tuhan tertuju kepadamu. Pulanglah dengan berkat yang engkau sudah aminkan, dan hiduplah menurut firman-Nya. Sebab kasih Allah Bapa pencipta langit dan bumi, anugerah Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus memeteraikan berkat-Nya bagimu hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Rahmat Tuhan, rahmat Tuhan Yesus Kristus, kasih Bapa di surga, dan karunia Roh Kudus kiranya tetap serta. Jemaat Tuhan, ibadah kita selesai. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.